Terima kasih masih bersama Saatnya Perempuan Bicara. Senang sekali ya kita masih bersama dengan Tubagus Dedi Suwendi Gumelar nama lengkapnya. Atau bener ya? Aku Salah ya? ralat. Sekarang nama Dedi Miing Gumelar sudah resmi. Ketika saya Ada ikut Miing. pemilu. Miing itu kan nama Julukan. panggung. Oh. Ketika saya ikut pemilu 2019 yang kalah ini maju ke DPR. Itu saya, karena gini sayang banget orang taunya saya Miing bukan Dedi Gumelar. Akhirnya nama Miing tidak boleh masuk di dalam undang-undang pemilu kan. Nama alias nggak boleh. Oke, Kayak jadi- Eko Patrio nggak boleh. Jadi Miing loh. Akhirnya saya sidang di Pengadilan Negeri Kota Wow. Bekasi. Minta ganti Saya nama. masuk ke pengadilan 2 kali sidang. Akhirnya resmi bahwa nama lengkap saya adalah Dedi Miing Gumelar. jadi bukan Tubagus Dedi Suwendi Gumelar lagi. tapi Bukan. Jadi Dedi. memang itu bagus Dedi Miing Gumelar. Tapi untuk nama itu Dedi Miing Gumelar. Oh, ada Miing. Jadi kalau manggil Wow. Miing nggak usah sungkan. Itu udah nama resmi. Dedi nama resmi. Miing Kalau Gumelar. dulu kan kalau saya seminar atau apa gitu, Pak, Bapak mau dipanggil Dedi atau panggil Miing? Suka kagok MC-nya. Iya. Saya mau dipanggil Dedi boleh, mau dipanggil Miing boleh, asal jangan dipanggil KPK, nggak punya urusan. Iya, Tapi iya, gini iya, deh, iya, aku iya. cukup ini juga ya, terkesima juga dengan Bang Miing yang membalut intelektualitas itu dalam sebuah komedi. Ya, ini kan dibalut dengan cantiknya ya. Jadi apa-apa tuh ada maksudnya, tidak asal melempar humor begitu ya. Ada kesan yang didengar juga sama pendengarnya gitu, sama pemirsanya gitu Bang Miing. Harusnya sebetulnya anak-anak sekarang kayak stand up comedy dan pelawak-pelawak muda harusnya jauh lebih cerdas dibanding kita. Sebab apa? Dia memiliki resources yang sangat banyak dibanding zaman saya dulu. Ya. Dulu saya untuk mengakses pengetahuan terpaksa menyisihkan uang jajan untuk beli buku. Berapa tuh? Waktu itu? Enggak, setiap manggung paling ada kosnya untuk beli buku yang Oh, baru. iya? Wow. Oh. Bayangkan Bagito waktu itu saya kan kita kan bertiga tidak punya portofolio akademik ya, enggak punya apalagi S1, S2 gitu Iya. ya. Kita sadar, kita ngundang loh anak-anak UI, anak-anak FISIP untuk ngajar kita tentang sosial politik. Oh iya. Iya, itu kita banget. sempat Wow. itu. Anak-anak angkatan tahun-tahun 84 dia tahu banget tuh kita bagaimana belajar itu. Kemudian saya juga pernah ngundang native speaker orang Skotlandia itu untuk belajar bahasa Inggris. Terutama waktu mau manggung di Australia dan di Amerika waktu Wow. itu. Bukan harus bisa menjadi ya English well gitu ya, tapi minimal kita punya knowledge tentang itu. Menurut saya bagaimana mau dia melucukan bahasa Inggris kalau di structure dan grammarnya aja udah nggak bener, nggak mungkin Berantakan. lucu lah. Iya, iya, iya. Kalau kita mau manggung di ID, Ikatan Dokter Indonesia, mekanisme kerja dokter aja nggak tahu, nggak mungkin lucu. Betul. Karena lucu pada dasarnya serius. Nah kita mau riset dulu, mau belajar. Bang Miing kan sama Bagito lah ya, Ya. bareng-bareng sama Didin sama Unang juga kan itu awalnya kan dari penulis naskah ya sebenarnya ya. Saya bekerja, saya menjadi bahasa Inggrisnya ada the kacungs of warkop gitu loh. Nggak enak juga tuh bahasanya ya. Ya, Kacung Warkop DKI itu gimana sih disebut gitu pada saat itu? saya yang mengatakan bahwa itu kacung, asisten kalau sekarang. Oke. Nah saya ditugaskan dulu waktu di-hire oleh Mas Kasino almarhum. Warkop bukan tidak mampu membuat naskah lucu. Mereka sudah tidak punya waktu untuk berpikir tentang itu. Karena filmnya bukan main. Full Ya. schedule Sibuk, ya. panggungnya sibuk. Akhirnya mengambil saya. Mas Kasino tahu saya. Karena kita kalau lomba lawak Bagito itu kayak filmnya Teguh Karya. Nggak masuk ke 3 besar. Pasti kita juaranya. Sampai satu ketika lomba lawak di Ancol. Itu tahun 85-86. Sampai kita dilarang tidak boleh ikut lagi. Karena pasti yang menang kita. gitu. Serius. Iya. Sampai Sampai didiskualifikasi ya. betul asli. Jadi, nah saya kebetulan diminta oleh Mas Kasino untuk tadi yang kenapa saya ada inspirasi harus riset. Saya tugasnya kalau ke Medan, kita tiba di Medan masuk ke hotel, warkop, Pak Mas Dono, Mas Kasino, Mas Indro tidur siang. Saya keluyuran ke terminal, saya meriset, nanya-nanya sampai tempat yang itu apa, ini apa. Nanti saya kemana-mana bawa mesin ketik yang kecil itu namanya Brother, zaman dulu tuh ada ya mesin ketik ya. Iya, iya, Belum iya. ada laptop gitu apa, tak ketik. banget sih. Nanti jadi sore jam 5 bangun mereka briefing sama saya ini gini. Begitu mereka manggung yang deg-degan saya. Kenapa? Kalau salah informasi kan miss dia. Iya. Iya, iya, Kan iya. gue iya, dimaki-maki iya, gitu. iya, Iya. iya. Nah itu. Jadi itu saya kerjakan selama 6 tahun. Nah inspirasi Wow. dari situ saya praktekkan di Bagito. Kalau ditawarin lagi untuk 2024 jadi apa gitu? Eh, Caleg, vote getter atau apapun dari partai? Sampai hari ini saya kayaknya enggak. Sekarang kan saya no party politik anymore. Enggak, saya enggak udah bukan anggota partai politik. Saya rakyat biasa. Ya, iya. Tapi saya tidak dengan Bagito tidak mungkin berhenti berpolitik. Minimal tadi ya memotret, mengkritisi kan berpolitik juga sama. Iya, Nah, cuman mungkin tidak punya kepentingan kecuali bagaimana memperbaiki keadaan. Nah kalau tadi pertanyaan Olga, sampai hari ini kita sudah putuskan. Pertama apa? Faktor usia. 2024 itu usia saya tambah berapa tahun ya?
Tiga Saya kira. tahun. Sama 3 tahun. 6. Gak kelihatan sih. Secara bener. fisik kan udah nggak mungkin. Saya pengen seneng. Sekarang cucu sudah 6. Wow. Iya kan? Cucunya udah. Di rumah tuh dipanggilnya Aki saya kira. Ya ampun lucu-lucu banget Om. Iya itu yang rambut panjang, cucu pertama, kedua yang laki-laki, Anak atau istri? keempat. Ya istri lah. Bang, Ini istri tapi serius nih cantik penasaran loh banget, ya. Ini muda mumpung kita banget. lagi ada fotonya Bang Miing sama keluarga ya. Cantik. Aduh, rame banget. Ngomongin soal keluarga dan Ya. kehidupan pribadi nih Bang. Kayaknya nggak pernah deh saya dengar ada gosip-gosip yang miring-miring atau cerita-cerita yang aneh-aneh tentang Bang Miing dan keluarga. Terus ada satu lagi yang baru-baru ini saya dengar katanya baru-baru ini sang putra baru saja lulus jadi perwira di Kesatuan Baret Merah atau Kopassus. Itu berita diulang-ulang. Itu sekarang udah mayor. Wow. Itu lulusnya tahun 2006, Wow. diangkat lagi beritanya. Jadi Iya, 2006 dia wisuda, Akmil, kemudian 2008 wisuda Kopassus ya. Ya. Di Cilacap. Saya sendiri yang masangin baretnya itu. Di pantai permisan di sana. Ya, anak yang kedua, yang pertama lawyer anak saya. Semuanya serius. Kecuali yang terakhir yang bungsu nih, dia main musik. Nah, gitu. Bang Miing nih bisa begini ya, walaupun tadi kan Bang Miing beberapa kali suka bilang ya di awal acara, saya tuh portfolio akademisnya ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Tapi kemudian kan jalan hidup Tuhan beda ya Bang ibaratnya gitu. Nah, tapi kalau boleh tanya, kenapa bisa sedalam ini gitu sebagai seorang individu? Sebenarnya nilai-nilai apa sih misalkan dari dulu orang tua gitu ya, yang paling diingat sampai sekarang? Dari ayah deh, dari ayah. Ibu saya seorang guru SD. Oh guru. Dia iya, sebelum ya. tidur selalu mendongeng untuk saya. Sungguh itu kekuatan. Makanya menurut saya Olga sebagai aktivis perempuan juga ya Olga. Saya kira kalau negara ini mau beres, pertama adalah dalam agama saya, percaya saya adalah perempuan itu tiangnya negara. Kalau para perempuannya beres, negara itu aman. Artinya apa? Dia mendidik anak-anaknya. Yeah. So everything begin at home. The first university is at home. Yeah. Lalu the first professor is your mother. Ya. Ayo mama, nak. Nih, mama. Tapi Coba, ayo pakai golok. Sampai sekarang golok loh namanya nih. Bayang nggak lo pakai golok? Jadi debus nanti. Betul Tapi ya? Bang Miing jadi yang diingat dari ibu tuh yaitu karena kedekatan dan bagaimana dia sebagai sekolah pertama ya Bang Miing. Dari ayah misalnya apa yang diingat? Saya mendapatkan kehalusan. Pernah Bu. diajak ke Pantai Carita katanya? Enggak? Oh, Nggak jadi-jadi ya? itu. Masa kamu nuntut saya untuk menangis hari ini gitu loh. Karena dari tadi udah ketawa. Gini, tadi Balkis nanya ke Carita ya. Iya. Nah kebetulan saya tinggal di sebuah desa namanya Lewi Damar dekat Baduy itu. Satu kecamatan di salah satu desanya Baduy. Oke, kalau Olga ke Baduy pasti lewat rumah saya tuh. Kalau nggak lewat rumah saya itu berarti nyasar kamu. Ya. Nah di situ. Kita di situ di kampung situ setiap lebaran Iya. itu ada budaya piknik. Oh. Dan mereka masyarakat iuran dari sebelum puasa tuh, iuran ada panitianya untuk piknik, nabung. Lalu hari hanya nyewa truk, hari kedua lebaran misalnya, nyewa Iya, truk. Dan kita sama Didin berdua itu di pagar itu ngeliatin mereka di absen satu-satu. Dan kita menangis, karena kita nggak bisa ikut, karena nggak punya uang untuk bayar. Kali terus diambil oleh bapak saya, dipeluk. Ya nanti tahun depan. Tahun depan itu begitu cepat datangnya. Dan terjadi kayak gitu lagi, nggak berangkat juga, karena nggak punya uang. Sampai 3 kali loh. Yang ketiga baru bapak saya yang nangis, bukan kita. Apa yang terjadi? Aku nggak bisa, nggak terbangun emosinya kalau ini pasti saya nggak kuat gitu. Karena itu gini dia bilang, nak maafkan ayah tidak bisa mengirim kamu berpiknik bersama teman-teman tetangga yang lainnya. Pakai bahasa Sunda tuh ngomongnya, Ujang ya, manggilnya Ujang ya. Nak gitu lah. Kamu ke belahan dunia pun akan sampai. Ke belahan dunia manapun kamu akan sampai. Asal kamu belajar mencari ilmu dan jujur pada diri sendiri dan bertakwa dan bla-bla nasihat. Dan itu dibuktikan tahun 89 saya mendarat di Melbourne pertama kali di luar negeri itu. Mau manggung di Sydney, transitnya di Melbourne. Didin Unang ya senang-senang foto-foto. Saya enggak, saya di pesawat saya kebayang tuh bapak omongan waktu itu. Jangankan ke Pantai Carita, ke belahan dunia manapun kamu akan sampai. Di situ terbayang orang tua, di situ air mata menangis. Bapak? Bapaknya itu tahun 82 udah meninggal. Sudah tidak ada ayah saya. Ayah ibu saya dengan Didin itu tidak pernah melihat anaknya berhasil sampai hari ini. Karena ibu saya tahun 77 meninggal, ayah saya tahun 82. Kami sukses itu tahun 92. Gitu. Jadi betul-betul saya tuh apa ya, ya Allah
Udah nggak bisa ngomong lah kalau menceritakan ayah dan ibu. Kalau bisa menebusnya dengan cara apapun gitu, Masya Allah. Kalau saya sukses hari ini, karena bukan karena saya punya pengetahuan atau punya skill, tapi karena doa ayah ibu saya. Bang, terima kasih ya malam ini. Loh, saya terima kasih. Udah nemenin kita di sini, Ya, udah ya. ngobrol-ngobrol, udah sharing sama kita pengalamannya ketika di dunia penyiar radio. Senang banget saya diundang ke sini. Gimana ceritanya jadi pelawak. Ketemu Olga udah lama, teman lama Iya. juga, Balkis juga ya sebagai mitra, dia reporter, saya narasumber. Ini adik-adik yang cantik, yang bukan main. Saya kayaknya lebih muda lagi sekarang nih kalau begini. Terima kasih sekali lagi ya Bang ya. Makasih Terima kasih, Loita. terima kasih Makasih, juga Balkis. untuk Gila. pemirsa yang sudah Olga. setia menemani kami di saatnya perempuan bicara di minggu malam ini. Have a great week ahead. Semoga besok hari Senin kita memulai hari yang baru dengan semangat. Jangan lupa protokol kesehatan, ingat terus 5M dan kita akan ketemu lagi minggu depan di saatnya perempuan bicara tentunya dengan sister-sister saya yang ada di sini. Ada Balkis Manisang, ada Saila Hisham, ada Olga Lydia dan tentunya minggu depan pasti juga akan ada narasumber yang pasti bikin suasana semakin seru di minggu malam. So kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Selamat malam. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa. Ketemu lagi.